Kristus itu adalah Tuhan 100%, tetapi tubuhnya dilahirkan melalui wanita bernama Maria. Nah saudaraku, setelah ini kelahiran Kristus, kita tahu dong semuanya. Kemudian dia melayani, kemudian dia disalib, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit. Seperti hari ini yang kita peringati saudaraku. Dan kemudian dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia tidak tinggal bye-bye kepada kita. Dia meninggalkan rohnya. Sehingga yang keempat adalah, yang keempat saudaraku, Tuhan menyertai manusia. Saudara tahu di Alkitab, Immanuel, apa artinya? Tuhan beserta kita. Nah saudaraku, hari ini hari kebangkitan. Lalu kalau kita renungkan, ketika murid-murid itu kehilangan gurunya, saya baru kehilangan mama saya, saudara. Sakitnya luar biasa, sedih, pedih, hancur. Dan kita bisa membayangkan bagaimana murid-murid pada saat itu. Mereka sangat mengidolakan, sangat membanggakan, sangat wow. Nah, mereka pikir ketika Kristus disalib, mati, habislah semua pengharapan itu. Bagaimana perasaan yang begitu hancur, sedih, kacau, berubah menjadi satu sukacita yang besar ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah saudara, hari ini firman Tuhan kita akan lihat dari kesaksian Paulus ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia menerima Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri melalui cahaya kepadanya. Kita akan buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 bagian A. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sampai di situ dulu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, saya merenungkan ayat ini, apa kaitan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya? Dan saya meminta hikmat Tuhan untuk apa maksudnya Tuhan. Nah saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Maksudnya ketika aku mengenal Dia, aku mengenal isi hatinya, aku mengenal kasihnya, aku mengenal pengorbanannya, tentu saja aku mencintai Dia. Tentu saja hidupku tidak mau sembarangan lagi, karena aku tahu Dia sudah berkorban bagiku. Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia. Itu yang pertama. Ketika aku kenal Dia, betapa Dia mengasihi aku, betapa Dia mencintai aku, betapa Dia peduli, betapa Dia rela berkorban bahkan mati untuk diriku yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Akankah aku hidup dengan sembarangan? Aku akan menjaga hidupku dan aku akan mencintai Dia. Saudara tahu kalau orang yang sedang jatuh cinta, wow, mau ngapa-ngapain pun ingat yang dia cintai. Ya, kemarin ada Ibu Sianturi bilang ada yang lagi jatuh cinta, jangan mepet-mepet terus katanya. Karena cinta, saudara. Jadi kalau cinta itu maunya dekat terus. Nah kalau kita mencintai Tuhan, kita mau dekat terus dengan Dia. Itu kata yang pertama. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Ketika aku kenal Dia, aku kenal kasih-Nya. Aku kenal betapa hebatnya Tuhanku. Sehingga aku menjaga diriku. Ketika aku menjaga diriku, menjadi orang benar, otomatis aku ada di hatinya Tuhan. Nah saudara, kitab Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, saya mau semua saudara bacakan, ini firman buat Anda dan buat saya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya yaitu mereka. Jadi saudara dan saya adalah anak dari Tuhan. Nah, jadi
Tetapi semua orang yang menerimanya, yang hidup di dalam dia, yang menjaga dirinya, yang mempersembahkan hidup bagi dia, diberinya kuasa menjadi anak. Lalu saya berpikir, anak, waktu mama saya mau dipanggil Tuhan, dia kasih rekaman suara kepada orang yang dia percaya, saudara. Orang yang dia percaya dalam arti rohaniawan. Saya senang, saudaraku, maksudnya karena ada kedekatan mama saya dengan Tuna. Dia rekamkan suara itu, dia bilang, saya ada satu rumah, jadi rumah itu untuk anak-anak saya. Jadi disebut nama kami, saudara, nama anak-anaknya. Artinya apa? Itu adalah warisan. Jadi anak-anak adalah ahli waris. Nah, setelah itu saya kumpulkan abang-abang kami berkumpul, saudaraku, puji Tuhan, akhirnya kami satu pun tidak ada berniat menjual rumah itu. Kami mau itu untuk menjadi tempat kumpul keluarga supaya tidak putus hubungan. Kalau itu terjual, satu di Bogor, satu di Medan, satu di mana. Tetapi ketika ada rumah itu kami bisa berkumpul. Nah, saudara, maksudnya apa? Setiap kita adalah anak. Anak itu adalah ahli waris, warisan dari orang tua kita. Nah, kalau kita anak Allah, saudara, hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan. Dan kemenangan itu juga menjadi milikmu dan milikku, karena kita adalah ahli waris. Amin. Kemenangan itu milik kita, karena kita, apa saya katakan tadi? Ahli waris. Ahli waris, kita pewaris kerajaan surga. Karena dia sudah bangkit, dia sudah menang, dia sudah mengalahkan maut, maka kemenangan itu menjadi milik saudara dan milik saya. Lalu, dalam hal apa sajakah kemenangan itu kita terima? Saya menuliskan ada 4 aspek, saudara. Yang pertama, setiap kita menang atas dosa. Amin. Jangan sedih begitu dong, saudara. Menang atas dosa, katakan amin. Coba lihat dulu kiri kananmu, katakan menang atas dosa. Amin. Katakan aku menang atas dosa. Masih suaranya kecil, katakan lebih keras. 1, 2, 3. Aku menang atas dosa. Amin. Menang atas dosa. Jadi saya katakan, ketika kita mengenal pengorbanannya, akankah kita menyia-nyiakan pengorbanan itu? Akankah kita hidup sembarangan? Kita sudah ditebus, dibersihkan. Begini, saudara, seekor babi. Ada yang pernah lihat babi? Kayaknya gak ada yang pernah lihat ini. Ini orang bule semua ini. Seekor babi, saudara, ketika dimandikan, dicuci, taruhlah parfum Bulgari atau Chanel, taruhlah baju, tetap dia lari ke lumpur. Tetap dia suka yang kotor-kotor. Sehingga firman Tuhan katakan, kalau kita sudah ditebus, sudah dihiasi mahkota oleh Tuhan, sudah hidup benar, tetapi masih mau lari kepada dosa, sama dengan seekor, bukan saya yang bilang, bukan saya yang bilang. Nah, saudaraku, Roma 6 ayat 11 sampai 12. Roma 6 ayat 11, 1, 2, 3 kita baca bersama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa itu jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu, supaya kita tidak mengikuti keinginannya. Dosa itu, saudaraku, jadi jangan selalu kait-kaitkan dosa itu dengan iblis. Dosa itu menyangkut kedagingan. Jadi orang yang masih mabuk, orang yang masih masih perzinahan, orang yang berjudi, orang yang masih berasap-asap, saudara, itu kan daging.
Contoh, kalau siap makan, kalau nggak berasap dia rasa mulutnya nggak enak, itu kan daging. Tapi kalau kita mau menyadari Tuhan sudah berkorban bagi aku, apalah masalah rokok ini kubuang supaya aku berkenan di hadapannya, supaya aku mendapat upah di hadapannya. Jadi itu daging, saudara. Jadi gini, contoh saudara, kalau di tubuh seseorang ada sakit tumor atau kanker, ada makanan-makanan tertentu yang justru menjadikan dia jadi tumbuh. Misalnya kanker atau tumor, ada misalnya katanya tidak boleh makan daging-dagingan, saudara. Seperti olahan sosis, burger dan lain sebagainya. Lalu gula putih itu katanya beracun. Jadi bagi kanker itu dia semakin besar. Nah, sama maksudnya dosa di dalam tubuh kita. Kalau kita kasih makan, keinginan itu kita kasih makan, kita penuhi, kita puaskan, dia semakin besar. Tapi orang yang sakit tumor, kanker, tidak makan gula, tidak makan daging, tidak makan semua yang membuat dia tumbuh, kanker itu akan mati. Itulah perumpamaan hidup kita, saudara. Kalau kita daging kita puaskan, bukan roh kita. Seharusnya roh kita yang kita perbesar, bertumbuh. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 16. Baca bersama saudara, 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka saudara, orang yang suka berdoa otomatis dia tidak suka berbuat dosa. Orang yang suka hadirat Tuhan otomatis dia tidak akan melakukan kedagingan. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan kedagingan pasti tidak suka berdoa, karena dia menghindar dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus memberikan jalan keluar. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dagingnya dia apa? Dimatikan. Nah, saudara pikir orang-orang yang berpuasa hari Sabtu, pekerja gereja, pelayan semua itu tidak lapar? Lapar dong. Tetapi kan itu daging. Oke, stop dalam nama Yesus. Kau tidak boleh berbunyi ini sampai 1 hari jam 5 nanti. Tidak boleh berteriak. Itu kan daging. Kan kita punya kehendak bebas, bisa aja kita makan di rumah. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tetapi kita mau belajar. Saudara, saya kok dapat hikmat begini ya. Kemarin saya cerita sama anak seputri saya, Angel. Saya bilang lama-lama orang Kristen ini lama-lama semakin sedikit, semakin punah. Kenapa? Gini saudara, puasa itu yang pertama itu mengundang kuasa. Mengundang kuasa Tuhan. Kenapa kita berpuasa berdoa? Untuk mengundang kuasa Tuhan. Kita mengosongkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu untuk kesehatan. Nah, saudara lihat orang seberang 1 bulan berpuasa. Secara atmosfer, apa yang terjadi, saudara? Yang kedua, tubuh mereka menjadi sehat. Sedangkan orang Kristen semua dihajar. B5, B6, B1, B7, semua. Apa tidak bersakitan, saudara? Saudara nangkep maksud saya? Saudara lihat. Walaupun saudara bukan pelayan, saudara umat Tuhan, belajarlah berpuasa. Paling tidak untuk kesehatan tubuhmu. Nah saudara, orang yang suka berpuasa, suka berdoa pasti tidak mau berbuat dosa. Karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Nah selanjutnya saudara, sebagai contoh begini, dosa itu begini. Kalau misalnya ada seorang yang berkemah itu di padang gurun, itu kan pakai kemah. Mereka punya onta. Jadi ontanya itu tidak boleh masuk. Kadang-kadang ontanya itu mau masukin kepalanya, saudara. Mau masukin kepalanya ke kemah karena dia merasa adem. Maksudnya kalau padang gurun itu kan dingin. Jadi dia masuk kemah itu supaya hangat. Itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena ketika onta itu kepalanya masuk, badannya pun dimasukkan semua. Kemahnya menjadi roboh. Itu perumpamaan dosa.
Ketika kita kasih dosa kecil, kecil, masih kecil, dosa kecil, lama-lama dia menjadi besar. Perbuatan daging telah nyata. Apa sih dosa itu? Saudara, saya tidak usah paparkan. Coba Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Perbuatan daging, kecemaran, hawa nafsu. Saudara sebentar, yang baca cuma 10 orang. Saya mau semua baca, karena ini berkat bagi kita. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Karena kita sudah mengerti pengorbanan Tuhan, tetapi kita masih mau hidup di luar kehendak Tuhan. Itu yang pertama, menang atas dosa. Yang kedua, menang atas maut. Saudara, semua manusia akan mati, semua manusia akan meninggal. Tetapi ada perbedaan meninggalnya orang-orang yang di dalam Tuhan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Sehingga Tuhan katakan di dalam Yohanes, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan kepada Allah, sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ada banyak tempat tinggal, yang artinya setiap kita di sana itu ada tempat yang disediakan. Kembali lagi saya katakan, bagaimana tempat kita? Tuhanlah yang menilai hidup kita. Mau gubuk kecil atau rumah mewah atau mahkotanya apa? Kan saya sudah bilang, tergantung bagaimana hidup kita di hadapannya. Tidak mungkin dong Rasul Paulus upahnya sama dengan kita. Yang dia didera, kelaparan di tengah laut, terombang-ambing, kemudian dia disiksa karena Injil, lalu upahnya sama dengan kita? Enggak mungkin. Nah, menang atas maut maksudnya apa? Ada kehidupan setelah kita mati. Itulah yang disebut hidup yang kekal. Jadi hidup kita ini di dunia cuma sementara. Hidup kita cuma sementara. Tetapi ada kehidupan kekal setelah kita meninggal. Saya melihat orang-orang percaya ketika meninggal, saudara, luar biasa. Wajahnya itu berseri, saudara. Wajahnya seperti senyum. Bahkan ketika saya melihat mama saya kaget waktu dia meninggal. Cantik sekali. Beda sekali pada waktu dia hidup sakit. Beda. Cantik sekali, saudara. Artinya apa? Dia bahagia. Dia sudah menerima upah. Dia sudah bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, hidupmu dan hidupku sekarang ini cuma sementara. Akan ada hidup yang kekal, karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Jadi ada kebinasaan yang kekal. Orang yang di luar Tuhan mati binasa. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia mati, tetapi dia dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kemenangan atas maut, itu yang kedua. Kita akan baca ayatnya, saudaraku. Roma 6 ayat yang ke-9. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita tahu tidak mati lagi, maut tidak berkuasa. Maut tidak berkuasa di atas Kristus. Saya katakan tadi kepada Anda, setiap kita ahli waris. Maut itu juga tidak berkuasa di atas kita. Jadi kalau kita mati, tapi kemudian kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Beda. Orang yang di luar sana mati, tetapi dia mati binasa.
Selanjutnya saudara, menang atas apa? Sudah 2 tadi. Saya mau menguji konsentrasi saudara. Tadi yang pertama menang atas bagus. Yang kedua menang atas maut. Puji Tuhan. Yang ketiga, menang atas kuasa setan. Markus 16 ayat 17. Kita baca. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka, akan mengusir. Sampai di situ dulu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya tanya kepada Anda semua, apakah Anda orang percaya? Lah, suaranya 2 orang. Apakah Anda orang percaya? Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mau setan apakah, setan miskin, setan apakah, begu gendak, begu nurkur. Saudara jangan takut, justru dia yang takut kepada kita. Jadi jangan lagi kalian lewat kuburan merinding-merinding. Coba senggol kanan kirimu, katakan jangan takut sama setan. Waktu lihat setan jangan lihat wajah temanmu lah. Janganlah aku lihat setan gitu, jangan gitu juga saudara. Jangan takut, dia yang takut dengan kita. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di atas kita. Amin. Jangan. Gak takut saudara. Mau setan seperti apa, iblis seperti apa, saudara, kuasa itu ada. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kalau ada kerasukan tetanggamu, gak usah heboh. Saudara, kenapa? Karena ada roh Tuhan di atasmu. Kata dalam nama Yesus, keluar dia saudara. Keluar dia. Mau badanmu kecil, mau bentuknya gak jelas, tapi ketika kau katakan setan keluar dalam nama Yesus, dia keluar. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam dirimu. Ayat lain saudaraku, Lukas 10 ayat 19. 1, 2, 3. Sesungguhnya sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sesungguhnya aku, siapa aku? Tuhan telah memberikan kuasa kepada siapa? Kepada saudara, kepada saya, untuk menginjak ular dan kalajengking. Apa ular? Lambang apa tadi? Ular? Iblis. Kalajengking, berbisa, lambang setan. Kuasa itu ada di tangan kita untuk menginjak, katanya, diinjak. Jangan pernah takut kepada kuasa jahat saudara, karena dia yang harus tunduk kepada saudara. Dia tunduk, dia takut, dia takluk. Karena ada nama Yesus, ada roh Tuhan yang berkuasa di dalam kita. Katakan amin. Bilang lagi, jangan takut lagi, bilang dong, jangan takut. Jangan takut. Mau ke kamar mandi malam-malam takut. Iya kan? Nampak ini muka anak gadis ini. Kamar mandi takut. Yang ketawa-ketahuan ya. Iya kan? Jangan. Setan jangan ditakut, dia yang takut saudara. Apalagi jangan diundang. Kan ada anak-anak sekarang undang-undang setan katanya. Apa jelangkung ya? Apa? Jelangkung. Benar-benar bergerak. Ya setan dipanggil datang saudara. Setan dikasih buah, dikasih rokok, dikasih apa, dia datang. Datang dia. Dia bangga kalau dia ditakuti. Dia bangga kalau dia disembah. Dia bangga. Hari ini kita belajar kuasa itu ada di dalam kita. Setan apapun yang mengganggu rumahmu, yang jangan lagi kau taruh kepala babi di depan rumah, jangan saudara. Setan malah tambah lagi setan. Kan begitu saudara, itulah kira-kira gambarannya. Jangan taruh lagi merah-merah di atas pintu rumahmu. Jangan taruh di sini bawang putih lah, belacan sekalian. Iya kan saudara, ada anak bayi baru lahir, ditaruhlah di sini kain merah, bawang putih, adalah mamanya taruh peniti lah, paku lah, supaya
Setan pula takut sama paku. Hari ini kita mau belajar kuasa itu ada di dalam kita. Amin. Katakan kuasa itu ada di dalamku. Lebih keras lagi. Kuasa itu ada di dalamku. Amin. Kita berikan mulut. Yeay. Saudara, ayah saya dulu dia seorang abri, tetapi dia terlibat dengan kuasa kegelapan. Tapi pada saat itu orang menganggap dia orang sakti. Saudara, saya mau katakan iblis itu bisa lakukan mujizat. Bisa, saya lihat iblis itu bisa lakukan mujizat. Tapi ketika dia lakukan mujizat, dia akan tuntut sesuatu dari orang yang menerima mujizat itu. Ketika dia memberi sesuatu kepada seseorang, contoh orang pesugihan, ketika dia kasih kekayaan, dia tuntut lagi korban. Ayah saya dianggap orang sakti, saudara. Jadi apa saja, kalau orang sakit datang sama dia, kalau orang kehilangan ada kehilangan cincin berlian, ibu-ibu pejabat, saya tahu, saya masih kecil, datang terus, dia bisa lihat orangnya, nampak siapa pencurinya. Saudara bayangkan iblis itu ya, sehingga dia dianggap orang sakti. Orang yang belum dapat jodoh dimandiin bunga, kemudian tidak lama dapat jodoh. Waktu dia mau kenal Tuhan itu gila luar biasa, saudara. Jadi dia begitu ketakutan karena iblis itu kejar dia, tidak mau lepas. Akhirnya saya ingat sekali ada hamba Tuhan yang melayani, dia ketakutan. Waktu dilepaskan itu mengerikan sekali, saudara. Jadi di dalam sesembahan yang dibuat ayah saya itu ada ular jadi-jadian, bisa ada, bisa hilang, bisa datang, bisa hilang gitu. Waktu saya kenal Tuhan, pertama yang kenal Tuhan itu mama saya. Habis mama saya, kemudian saya dibawa, saudara. Puji Tuhan, saya kenal Tuhan. Pada saat itu saya cinta sekali dengan Tuhan. Saya ingat saya masih SMA, saudara. Saya kalau berdoa mau siapapun datang tamu, mau siapa saya gak peduli. Saya di kamar saya berdoa. Saya berdoa bisa menyembah Tuhan 1 jam, menyembah Tuhan. Saudara, di kamar saya itu ada jalusi. Saudara tahu jalusi? Lubang angin. Saya kan gak tahu, saya 1 jam saya berdoa, saya kusyuk sekali menyembah Tuhan. Ternyata ular itu liatin saya gini, saudara. Ada ular liatin saya. Saudara lihat, dia tidak bisa melakukan apa-apa kepada saya, karena saya ada di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, saudara. Ketika saya teriak, kemudian datanglah abang saya, datanglah mama saya mengejar ular. Ularnya hilang. Saudara lihat, orang yang di dalam naungan Tuhan, iblis itu tidak bisa melakukan apapun. Karena ada covering, ada perlindungan. Daripada waktu ayah saya buang itu semua, dia ketakutan sekali, saudara. Makanya hari ini saya mau katakan, jangan pernah saudaraku mau terlibat dengan kuasa jahat. Karena sekali engkau masuk, dia tidak akan melepaskan engkau dengan mudah. Dia tidak akan lepaskan. Dia akan kejar terus. Ayah saya berapa lama dikejar ketakutan. Wah, dia pemberani, saudara. Papaku itu orang pemberani dulu, tapi kenapa dia begitu takut? Karena iblis tidak mau lepaskan dia. Nah, saudaraku, yang ketiga tadi, kita diberi kuasa atas kuasa setan. Jadi, setan itu ada di mana? Di atas kepala. Apa? Di kuping. Di bawah kaki, amin. Coba berdiri semua, kita praktekkan dulu sebentar. Injak kau iblis, bilang, coba berdiri cepat. Iblis yang mengganggu keluargamu, yang mengganggu anakmu menjadi sakit, yang mengganggu ekonomimu, katakan, ku injak kau iblis. 1, 2, 3, ku injak kau iblis. Sekali lagi, ku injak kau iblis. Amin, haleluya. Silakan duduk, saudara, silakan duduk. Poin yang terakhir, satu lagi. Tadi sudah 3 apa? 1 menang atas. Yang kedua menang atas. Bagus. Yang ketiga, kuasa setan, kuasa iblis dan kuasa gelap. Yang terakhir, menang atas pergumulan hidup. Setiap kita punya masalah. Mungkin versinya berbeda-beda. Tapi apapun masalah itu, saudara,
seperti Musa. Ayat yang terakhir ini saya kasih Keluaran 14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat 13. Ini orang Mesir dikejar-kejar, orang Israel dikejar-kejar oleh orang Mesir. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberinya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini, kata Musa, hari ini saya mau ubah kata-katanya. Sebab persoalan yang kau lihat hari ini tidak akan engkau lihat selama-lamanya. Krisis ekonomimu kah? Keluargamu yang sakit kah? Rumah tangga yang bermasalah kah? Seperti Musa katakan, tidak akan kau lihat lagi. Oleh sebab itu masalah itu lihat baik-baik. Karena ketika Tuhan menang, Dia bangkit, maka Dia memberikan kemenangan kepada kita. Ada lagu katakan, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Dalam skala perkara, dalam sakit kita, dalam ekonomi kita, dalam masa depan kita, dalam perjodohan kita, dalam kuliah Anda, dalam pekerjaan, karir, apa saja. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Saudara, lagu yang dinyanyikan ibu-ibu dan bapak-bapak tadi, sebab Dia hidup, ada hari itu diciptakan oleh suami istri yang saat itu mereka sangat-sangat menghadapi situasi sulit. Anak mereka sudah 2, namanya satu suaminya William, istrinya namanya Gloria Gaither. Jadi William dan Gloria Gaither ini adalah hamba Tuhan. Jadi mereka sulit sekali keuangan, anak mereka sudah 2, ternyata dia mengandung lagi, saudara. Dan saat itu pelayanannya kacau balau, terus dia difitnah sehingga hancur-hancuran. Tapi ketika itu mereka berdoa suami istri, dan Tuhan memberikan lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Coba jawab, sebab ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Apa? Ku tak gentar. Amin, haleluya. Karena ku tahu hidup jadi berarti. Itulah ciptaan lagu mereka, saudara. Dia katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut. Akhirnya anak yang ketiga lahir, namanya Benjamin Gaither. Dan puji Tuhan luar biasa. Mereka mendapatkan jawaban, akhirnya semua dipulihkan, pelayanannya dipulihkan, fitnahan itu tidak terbukti, saudaraku, nama baiknya dipulihkan semuanya. Dan dia percaya lagu itu, saudaraku. Hari ini kita percaya sebab Dia hidup, maka ada hari esok bagi kita, amin. Ada harapan bagi kita, amin. Jangan takut. Jangan takut untuk hari esokmu. Jangan takut untuk bulan depanmu. Jangan takut untuk tahun mendatang. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok bagi engkau dan aku. Haleluya. Kita beri kemuliaan